Om Swastiastu. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Igede Putubanu Astawa, STMAK sebagai dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Sunita Devi, SEMSI sebagai dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Made Ari Wahyuni, SEMSI sebagai dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Kreativitas, E-commerce, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Keberlanjutan UMKM sekecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Hadedwi Angidamayanti dengan NIM 1817051173. Adapun pokok pembahasan yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja ke latar belakang, di mana UMKM adalah sektor usaha yang berperan penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tulang punggung yang bisa membantu perekonomian di Indonesia. Dikarenakan UMKM bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran berdasarkan dari hasil penjualan UMKM tersebut, yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan karena banyaknya jumlah pelaku UMKM yang berasal dari kalangan manapun. Keunggulan yang dimiliki UMKM dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu seperti perkebunan, peternakan, pertanian tanaman pangan, perikanan, perdagangan, serta restoran. Maka Provinsi Bali adalah suatu daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan UMKM. Terlihat pada slide di mana pada tabel 1 yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah UMKM dari berbagai sektor di Gianyar tahun 2019 yaitu berjumlah 75.412. Tahun 2020 UMKM meningkat sebesar 130 yaitu menjadi 75.542 UMKM. Hingga akhir 2021, jumlah UMKM di Gianyar meningkat kembali sebesar 78 sehingga menjadi 75.620 UMKM. Nah, maka hal ini menandakan bahwa banyak sekali masyarakat yang tertarik dalam membuka bisnisnya di sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2021. Keberlanjutan usaha. Nah, menurut Handayani 2007, keberlanjutan usaha adalah kondisi maupun keadaan suatu usaha yang berkaitan dengan cara-cara dalam mempertahankan, mengembangkan, serta melindungi sumber daya dan memenuhi kebutuhan terkait dengan suatu usaha. Keberlanjutan usaha tersebut merupakan suatu proses berlangsungnya suatu usaha yang mencangkup perkembangan serta pertumbuhan maupun cara dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan suatu usaha. Dalam keberlanjutan usaha UMKM didukung oleh teori going concern. Selanjutnya yaitu pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, UMKM mulai mengalami perubahan akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia dan bahkan menyerang seluruh dunia. Nah, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia menjelaskan bahwa akibat dari adanya pandemi COVID-19, UMKM merupakan sektor yang paling berdampak akibat adanya pandemi COVID-19 yang bersumber dari voaindonesia.com 2020. Maka berdasarkan data, ada 87,5% UMKM yang terdampak, sedangkan 12,5% lainnya justru bisa beradaptasi dan bisa tetap jalan, bahkan penjualannya lancar. Nah, di sisi lain juga, digitalisasi membantu memperkuat ketangguhan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali menjelaskan bahwa UMKM yang sudah terdampak COVID-19 telah melampaui 18.589, di mana di Kota Denpasar sebanyak 4.445 UMKM, Kabupaten Karangasem sebanyak 4.338 UMKM, Kabupaten Jembrana sebanyak 1.604 UMKM, Kabupaten Tabanan sebanyak 1.011 UMKM, Kabupaten Badung sebanyak 509 UMKM, Kabupaten Gianyar sebanyak 401 UMKM, dan Kabupaten Buleleng sebanyak 113 UMKM. Selanjutnya, fenomena yang terjadi lantaran
adanya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap UMKM, yaitu turunnya daya beli masyarakat yang membuat UMKM mengalami penurunan pendapatan karena tidak adanya pelanggan. Terjadinya kepercayaan konsumen yang menjadi menurun terhadap produk yang pelaku usaha UMKM jual, dan adanya hambatan distribusi yang disebabkan karena adanya pembatasan mobilitas. Maka dari itu, terkait dengan pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020, yaitu terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang dimaksudkan untuk membatasi pergerakan orang dan barang, sehingga masyarakat diharuskan untuk tetap berdiam diri di rumah apalagi tidak ada kepentingan yang mendesak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha yaitu karakteristik wirausaha adalah sebagai ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter, corak, tingkah laku, atau tanda khusus yang melekat pada diri setiap wirausaha dalam mengelola usahanya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kreativitas. Menurut Alma 2009, menyatakan bahwa kreativitas adalah keterampilan yang dimiliki seseorang dalam membuat sesuatu yang baru atau berbeda, baik itu gagasan ataupun suatu karya yang nyata, yang memiliki perbedaan dari yang telah ada. Selanjutnya, e-commerce. Penjualan online atau disebut dengan e-commerce adalah suatu bentuk sistem teknologi informasi yang diadopsi atau diimplementasikan dapat memberikan banyak keuntungan bagi pelaku bisnis. Yang terakhir yaitu pemahaman akuntansi. Laporan keuangan sangat diperlukan oleh setiap usaha, di mana dalam analisis kinerja terkait posisi keuangan, arus kas penting juga untuk perusahaan demi mengambil suatu keputusan ekonomi yang bertanggung jawab. Tetapi dalam praktiknya akuntansi keuangan pada UMKM masih tergolong rendah. Pembukuan UMKM dilakukan dengan cara-cara sederhana dan tidak detail. Kecamatan Ubud adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Peneliti memilih UMKM yang ada di Kecamatan Ubud karena Kecamatan Ubud merupakan pusat pariwisata yang terdapat banyak UMKM dan pengrajin yang ada di Kecamatan Ubud. Nah, Kecamatan Ubud juga merupakan kecamatan dengan deretan kios-kios dan juga arshop yang menjual kerajinan-kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar. Kecamatan Ubud juga terdiri atas desa wisata, di mana hampir semua desa di Kecamatan Ubud memiliki desa wisata yang sering dikunjungi wisatawan asing maupun juga lokal, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya dengan membangun sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitaran jalan raya. Penelitian ini merupakan perkembangan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Setiawati 2021 dan Dewi 2021. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel penelitian serta sasaran penelitian, di mana variabel penelitian ini yaitu karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati 2021 dengan variabel penelitian adalah teknologi informasi, kreativitas, modal usaha, kualitas produk, serta literasi keuangan pada keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Sasaran penelitian sebelumnya yaitu pada UMKM yang berada di Kecamatan Tegalalang. Sedangkan penelitian dari Dewi 2021 dengan variabel penelitian adalah pemanfaatan media sosial, modal usaha, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19. Sasaran penelitian dalam penelitian sebelumnya yaitu UMKM yang ada di Kecamatan Tegalalang. Maka, penelitian ini memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Adapun identifikasi masalah, yaitu yang pertama UMKM adalah sektor yang paling berdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu kurangnya karakteristik wirausaha yang dilihat dari berkomunikasi, komitmen yang tinggi, percaya diri, dan lainnya. Ketiga, kurang maksimalnya memanfaatkan kreativitas yang dimiliki pelaku UMKM. Yang keempat, kurangnya penggunaan e-commerce bagi pelaku usaha. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman akuntansi oleh pelaku usaha UMKM.
Pembatasan masalah. Berdasarkan pada identifikasi masalah yang terjadi, sehingga peneliti ini dibatasi pada variabel yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, apakah karakteristik wirausaha memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah kreativitas memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah e-commerce memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19? Dan apakah pemahaman akuntansi memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui karakteristik wirausaha memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kreativitas memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah e-commerce memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Dan untuk mengetahui apakah pemahaman akuntansi memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Dalam penelitian terdapat dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penelitian, bagi UMKM, dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait penelitian ini. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu going concern. Going concern adalah suatu kondisi badan usaha yang diperkirakan dapat berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa depan menurut Ginting dan Tarihoran 2017. Nah, going concern yaitu menurut SPAP PSA 30 SA Saksi 341 tahun 2011 menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu usaha yang dimana digunakan untuk asumsi pelaporan keuangan selama tidak ada bukti yang terdapat informasi penjelasan hal yang berlawanan. Maka dalam kondisi keuangan suatu usaha merupakan dasar penentuan going concern. Suatu usaha akan mengalami kesulitan keuangan apabila terjadi suatu penurunan kondisi perekonomian, di mana ketika kondisi suatu ekonomi kurang mendukung, terkhusus untuk usaha kecil cenderung akan pernyataan going concern menurut Ginting dan Tarihoran 2017. Selanjutnya yaitu UMKM. Konsep dari usaha mikro, kecil, dan menengah menunjukkan pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, yaitu tentang UMKM, yang menjelaskan pada pasal 1 dari undang-undang bahwa dijelaskan usaha mikro adalah usaha yang produktif dimiliki oleh perorangan dengan kriteria usaha UMKM berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, usaha kecil adalah suatu usaha yang berdiri sendiri yang merupakan suatu usaha ekonomi produktif, di mana usaha ini dimiliki oleh perorangan, bukan merupakan anak atau bukan merupakan cabang dari perusahaan lain maupun bagian langsung atau tidak langsung. Nah, usaha menengah maupun usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, usaha menengah adalah usaha yang berdiri dengan sendirinya yang merupakan usaha ekonomi yang produktif yang dimiliki oleh perorangan, di mana bukan merupakan anak atau bukan merupakan cabang perusahaan lain untuk bagian langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria usaha menengah sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, pandemi COVID-19. Pandemi yaitu merupakan tingkatan dari volume dan dalam menyebarkan penyakit dapat terbaring paling tinggi.
Menurut Hardilawati 2020, pandemi COVID-19 yaitu memberikan dampak dengan signifikan pada UMKM, di mana hal tersebut dikarenakan terjadinya pembatasan jam operasional usaha, penjualan yang berkurang, serta juga terjadinya kehilangan pangsa pasar dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan membuat masyarakat untuk lebih membatasi dalam keluar rumah. Selanjutnya, keberlanjutan UMKM. Menurut Al-Sehi DKK 2018 dalam Isyarah 2020 yang menjelaskan bahwa keberlanjutan usaha merupakan suatu kemampuan atau suatu organisasi untuk mengelola secara efektif dan efisien sumber daya yang sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang. Nah, adapun indikator keberlanjutan usaha UMKM yaitu menurut Tanti 2020 adalah yang pertama, terjadinya peningkatan pendapatan, terjadinya peningkatan modal usaha yang dijalankan, terjadinya peningkatan volume penjualan, dan terjadinya peningkatan daerah pemasaran. Selanjutnya, karakteristik seorang wirausaha pada umumnya dapat dilihat pada saat berkomunikasi dalam rangka mengumumkan suatu informasi maupun pada waktu menjalankan usaha dan menjalani hubungan dengan para relasi bisnis. Maka untuk itu dalam menjalani hubungan bisnis dengan seseorang harus mengetahui karakteristiknya, karena tanpa memperhatikan karakteristik bisa-bisa akan rugi sendiri apabila menjalani hubungan bisnis dengan orang yang berkarakter tidak baik. Adapun indikator dalam karakteristik wirausaha yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menurut Ginting 2017. Yang pertama, percaya diri dan optimis, berani mengambil risiko, memiliki komitmen, memiliki etos kerja, dan memiliki sikap kemandirian. Selanjutnya, kreativitas. Kreativitas merupakan sebuah keterampilan seseorang miliki dalam menciptakan kebaharuan sesuatu yang berupa gagasan atau karya nyata, di mana yang memiliki perbedaan dengan yang sebelumnya sudah ada. Nah, menurut Setiawati 2021, indikator untuk mengukur kreativitas yaitu yang pertama, kemampuan untuk berpikir kreatif, memberikan nilai tambah untuk produk yang dijual, melakukan cara-cara baru agar dapat mengembangkan peluang usaha, mempunyai ide-ide kreatif untuk perkembangan usaha, dan mencari solusi dari masalah. E-commerce merupakan suatu pemanfaatan internet sebagai aktivitas usaha, kegiatan bisnis yang dilakukan secara online atau dapat meliputi pemasaran, promosi, public relation, transaksi, pembayaran, dan juga jadwal pengiriman barang, serta masih sangat terbuka kemungkinan inovasi-inovasi kegiatan bisnis online dengan suatu perkembangan teknologi e-commerce itu sendiri. Nah, indikator dari e-commerce menurut Aditya Syekh 2021 yaitu e-commerce atau penjualan online meningkatkan pertukaran informasi, e-commerce memperluas jangkauan bisnis, e-commerce atau penjualan online untuk promosi, e-commerce atau penjualan online untuk memberikan pelayanan, dan e-commerce atau penjualan online meningkatkan loyalitas. Selanjutnya, pemahaman akuntansi. Menurut Faiz Zamzamami dan Nabela Dutanusa 2017 halaman 2 menyatakan bahwa akuntansi adalah sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan yang menghasilkan informasi ekonomi atau diberikan kepada pihak pengguna, di mana pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana seseorang mengerti dan memahami betul akan akuntansi sebagai proses dimulai dari proses transaksi dan melakukan pencatatan sampai dengan proses membuat laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Adapun indikator menurut Dewi 2021 yaitu konsep akuntansi, aturan standar akuntansi yang berlaku, implementasi konsep akuntansi, dan implementasi aturan atau standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Adapun penelitian menurut Prameswari dan Irwansyah 2017 menyatakan bahwa karakteristik wirausaha memiliki pengaruh yang positif serta signifikan pada perkembangan usaha suatu UMKM yang ada di Kecamatan Buleleng. Yang kedua yaitu menurut Setiawati 2021 menyatakan bahwa kreativitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu menurut Aditya Syekh 2021 penggunaan e-commerce berpengaruh positif signifikan terhadap
keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan menurut Dewi 2001 menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir yang dapat dilihat dalam slide yaitu X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama H1, di mana karakteristik wirausaha memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. H2 yaitu kreativitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. H3 yaitu e-commerce memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. H4 yaitu pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini adalah lokasi yang dimana akan dilakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu pada usaha mikro, kecil, dan kecil perdagangan dan non-pertanian di Kecamatan Ubud yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar, yang meliputi mengenai keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Waktu penelitian pada penelitian ini yaitu tahun 2022. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Pada bab 3 membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide yaitu bahwa judul dilatar belakangi dari berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dan didukung oleh kajian teori dan dibuatkan penelitian yang berupa uji kualitas data, analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda. Selanjutnya didapatkan hasil pembahasan serta dibuatkan simpulan dan saran. Selanjutnya yaitu populasi penelitian. Populasi penelitian ini yaitu usaha perdagangan dan non-pertanian di Kecamatan Ubud yaitu merupakan populasi penelitian. Maka berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar bahwa jumlah usaha mikro dan kecil di Kecamatan Ubud yang memiliki jenis usaha perdagangan dan non-pertanian tahun 2021 sebesar 7.392 usaha, yaitu usaha mikro perdagangan sebesar 2.653, usaha kecil perdagangan sebesar 1.495 usaha mikro non-pertanian sebesar 2.108 usaha, dan usaha kecil non-pertanian sebesar 1.136 usaha. Sampel penelitian. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan metode purposive sampling yang memiliki kriteria. Yang pertama, pelaku usaha mikro serta kecil di Kecamatan Ubud yang memiliki jenis usaha perdagangan dan non-pertanian yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar. Yang kedua, pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Ubud yang masih berjalan sampai saat ini, pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki tempat berjualan yang tepat atau bukan berjualan keliling. Rumusan Sloven merupakan rumusan yang dipakai dalam menentukan sampel penelitian, yaitu N sama dengan N per 1 plus N dikali E kuadrat. Populasi berjumlah 7.392 usaha mikro dan kecil dengan presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10%. Untuk memperoleh sampel penelitian yaitu menggunakan perhitungan sebagai berikut, yang dimana N sama dengan N per 1 plus N dikali E kuadrat. Maka N sama dengan 7.396 per 1 ditambah 7.396 dikali 10% kuadrat. Maka N sama dengan 98,66. Maka dibulatkan menjadi 99 responden. Jadi didapatkan sampel yang menjadi responden dengan perhitungan Sloven sejumlah 99 responden usaha kecil dalam bidang usaha perdagangan dan non-pertanian.
metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan yaitu metode kuantitatif, yaitu angket kuesioner. Angket kuesioner yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang telah dilakukan dengan cara menyebar lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan serta tertulis kepada responden yang menjadi sampel penelitian untuk dijawab menurut Sugiono 2017. Alat yang digunakan dalam pengumpulan yaitu disebut instrumen penelitian yang diukur menggunakan skala Likert rentangan 1-5. Selanjutnya yaitu definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini yaitu karakteristik wirausaha sebagai X1, kreativitas sebagai X2, e-commerce sebagai X3, pemahaman akuntansi sebagai X4, dan keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19 yang diukur menggunakan skala Likert dengan rentangan nilai 1-5. Adapun uji yang dipakai yaitu yang pertama uji validasi. Uji validasi yaitu mengukur apakah suatu pernyataan pada kuesioner dapat dinyatakan valid atau tidak. Nah, kuesioner penelitian dapat dinyatakan valid yaitu seandainya pernyataan dalam kuesioner dapat mencapai suatu yang akan diukur dengan menggunakan kuesioner tersebut. Maka untuk mengetahui suatu instrumen valid atau tidak, maka dapat dilihat dari nilai signifikan. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan valid. Sedangkan apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2011, di mana reliabilitas merupakan alat yang dipakai sebagai pengukur dalam suatu kuesioner yang menjadi indikator dari variabel. Menurut Sujarweni 2014, dalam Ghazali 2011 menjelaskan bahwa pengambilan keputusan uji reliabilitas menggunakan ketentuan yaitu yang pertama, apabila perolehan Cronbach's alpha lebih dari 0,60 maka kuesioner dapat dinyatakan reliable. Sedangkan apabila perolehan Cronbach's alpha kurang dari 0,60 maka kuesioner dinyatakan tidak reliabilitas. Selanjutnya metode dan teknik analisis data yang dipakai yaitu uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu merupakan statistik yang dipakai dalam penelitian untuk menganalisis suatu dengan cara menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu data yang sudah terkumpul sesuai fakta atau apa adanya, tidak dimaksudkan membuat kesimpulan untuk generalisasi ataupun umum menurut Sugiono 2015. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas. Uji normalitas yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah variabel residual mempunyai distribusi yang normal atau tidak normal dalam suatu model regresi dengan memakai Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan melakukan perbandingan antara perolehan asimsik dengan perolehan alfa yang telah ditetapkan yaitu 5% atau 0,05, di mana apabila nilai perolehan asimsik melebihi 0,05 maka data memiliki distribusi yang normal, di mana uji Kolmogorov-Smirnov yaitu dilakukan berdasarkan pembuatan hipotesis menurut Ghazali 2013 menyatakan HO yaitu data residual memiliki distribusi yang normal, sedangkan HA data residual tidak memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya uji multikolinearitas. Tujuan dilakukan pengujian multikolinearitas ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat korelasi variabel bebas dalam suatu model regresi. Apabila perolehan FIP lebih dari 10 serta perolehan toleransi kurang dari 0,1 bermakna terjadinya multikolinearitas dalam model regresi. Sedangkan perolehan FIP lebih kurang dari 10 serta toleransi lebih dari 0,1, jadi dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas menurut Ghazali 2013. Selanjutnya yaitu uji
heteroskedastisitas. Menurut Ghazali 2013, di mana uji heteroskedastisitas yaitu sebagai tujuan dalam mengetahui apakah terjadinya perbedaan variasi dari residual suatu pengamatan ke lain pengamatan dalam model regresi. Dalam menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari uji Glaser atau profitabilitas yang melebihi tingkat 5% atau 0,05, maka model regresi ini dinyatakan terbatas dari heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai profitabilitas di bawah 5% atau 0,05 berarti dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya itu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda yaitu merupakan suatu metode statistik yang dipakai dalam menguji pengaruh seluruh variabel independen pada variabel dependen menurut Ghazali 2013. Di mana analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM saat pandemi COVID-19, di mana menggunakan persamaan regresi yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3 ditambah beta 4 kali X4 ditambah standar error. Selanjutnya yaitu terdapat uji parsial atau uji T. Uji T dipakai dalam pengujian pengaruh dari variabel independen dari variabel dependen, di mana menggunakan nilai alfa yang telah ditentukan yaitu 5% atau 0,05. Dengan cara melakukan perbandingan antara perolehan signifikan dengan alfa dengan bantuan SPSS statistik versi 20 apabila signifikan kurang dari 0,05 atau perolehan T hitung lebih atau T tabel, maka variabel independen berpengaruh secara terpisah atau parsial. Sedangkan apabila signifikan melebihi 0,05 atau perolehan T hitung kurang dari T tabel, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi R kuadrat. Menurut Ghazali 2011, tujuan dari uji koefisien determinasi yaitu sebagai pengukur dalam menentukan seberapa besar kemampuan dari suatu modal dalam menunjukkan variasi variabel bebas. Koefisien determinasi ini yaitu berkisaran dari 0 sampai dengan 1 atau 0 kurang dari atau sama dengan R kuadrat. Pengaruh variabel bebas pada variabel terkait semakin kuat dan apabila R kuadrat semakin kecil bahkan mendekati 0, maka semakin kecil pula pengaruh dari variabel bebas kepada variabel terkait. Berikut ini merupakan dari koefisien determinasi yaitu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Baik, selanjutnya yaitu bab 4 yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data penelitian, yaitu deskripsi objek penelitian, di mana penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi pada keberlanjutan UMKM se-Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Usaha mikro serta kecil yang memiliki jenis usaha perdagangan dan non-pertanian di Kecamatan Ubud yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Gianyar merupakan populasi dalam penelitian ini dengan metode purposive sampling dalam pengambilan sampel penelitian untuk menentukan jumlah sampel yaitu memakai rumusan Sloven. Diperhitungkan menggunakan rumusan Sloven sejumlah 379 usaha mikro dan kecil yang memiliki jenis usaha perdagangan dan non-pertanian merupakan sampel yang menjadi responden penelitian. Dari data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki jenis usaha perdagangan dan non-pertanian di Kecamatan Ubud yang merupakan sampel penelitian. Waktu yang digunakan dalam menyebar kuesioner yaitu 32 hari
dari tanggal 23 Mei 2022 sampai tanggal 25 Juni 2022, sejumlah 379 kuesioner yang disebar. Semua kuesioner kembali dan dapat diolah. Berikut adalah rincian jumlah kuesioner yang disebarkan kepada UMKM di Kecamatan Ubud, yaitu terdapat pada slide. Nah, berdasarkan dari tabel yang ada di slide, bahwa sejumlah 379 responden kuesioner yang disebarkan kepada responden, di mana seluruh kuesioner yang disebarkan kembali, sehingga tingkat pengambilan kuesioner sebesar 100%. Semua kuesioner dapat diolah sebanyak 379 kuesioner atau tingkat kuesioner yang dianalisis sebesar 100%. Selanjutnya itu terdapat tabel yang ada di slide, di mana berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa karakteristik responden sekecamatan Ubud saat pandemi COVID-19 berdasarkan umur memiliki kategori umur, yaitu kategori umur 20-30 sebanyak 116 orang dengan persentase sebesar 30,6%, kategori umur 31-40 sebanyak 120 orang dengan persentase 31,7%, kategori umur 41-50 sebanyak 124 orang dengan persentase 32,7%, dan kategori umur 51-60 sebanyak 19 orang dengan persentase 5%. Selanjutnya itu berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa karakteristik responden sekecamatan Ubud saat pandemi COVID-19 yaitu berdasarkan jenis kelamin, yaitu sebanyak 177 orang laki-laki dengan persentase 46,7% dan sebanyak 202 orang perempuan dengan persentase 53,3%. Nah, selanjutnya itu berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa karakteristik responden sekecamatan Ubud saat pandemi COVID-19 yaitu berdasarkan lama usaha, yaitu sebanyak 187 usaha selama 1-5 tahun dengan persentase 49,3%, sebanyak 132 usaha selama 6-10 tahun dengan persentase 34,8%, sebanyak 31 usaha dengan rentangan 11-15 tahun dengan persentase 8,2%, sebanyak 14 usaha yaitu lama usaha antara 16-20 tahun dengan persentase 3,7%, dan sebanyak 15 usaha selama lebih dari 20 tahun dengan persentase 40%. Nah, selanjutnya itu terdapat tabel dalam slide, di mana berhubungan dengan tabel didapat perolehan minimum, maksimum, min, serta standar deviasi untuk setiap variabel. Yaitu yang pertama, untuk variabel keberlanjutan usaha atau Y dari pernyataan yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan responden sebanyak 379 responden diperoleh minimum 14,00, untuk perolehan maksimum sebesar 25,00 dengan min rata-rata sebesar 21,8417 serta perolehan standar deviasi sebesar 2,18248. Nah, di mana hal ini memiliki makna bahwa adanya suatu perbedaan nilai keberlanjutan usaha terhadap rata sejumlah 2,18248. Yang kedua yaitu untuk variabel karakteristik wirausaha yaitu X1 dari pernyataan yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan responden 379 dengan perolehan minimum sejumlah 14,00, untuk perolehan maksimum sejumlah 25,00 dan min rata-rata sejumlah 21,9525 serta perolehan standar deviasinya sejumlah 2,29743. Nah, hal tersebut bermakna adanya perbedaan nilai karakteristik wirausaha pada rata sebesar 2,29743. Untuk variabel kreativitas atau X2 dari pernyataan yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan responden sebanyak 379 responden yaitu memperoleh
atau minimum 13,00 untuk nilai maksimum memperoleh sejumlah 25,00 dan min atau rata-rata berjumlah 21,3509 serta perolehan standar deviasinya sejumlah 2,47117. Nah, hal tersebut bermakna adanya perbedaan nilai kreativitas pada nilai rata sejumlah 2,47117. Selanjutnya itu untuk variabel e-commerce atau X3 dari pernyataan yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan responden sebanyak 379 responden, yaitu memperoleh nilai minimum 14,00 untuk nilai maksimum memperoleh sejumlah 25,00 dan min atau rata-rata berjumlah 21,8707 serta perolehan standar deviasinya sejumlah 2,45955. Nah, hal tersebut bermakna adanya perbedaan nilai e-commerce pada nilai rata sejumlah 2,45955. Selanjutnya yaitu untuk variabel pemahaman akuntansi atau X4 dari pernyataan yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan responden 379 responden, yaitu memperoleh nilai minimum sebesar 4,00, 14,00 untuk nilai maksimum memperoleh sejumlah 25,00 dan min rata-rata berjumlah 21,71150 serta perolehan standar deviasinya sejumlah 2,48872. Nah, hal tersebut bermakna adanya perbedaan nilai pemahaman akuntansi pada nilai rata sejumlah 2,48872. Selanjutnya yaitu hasil uji validitas. Berdasarkan dari hasil pada tabel, yaitu bermakna bahwa semua pertanyaan atau pernyataan terkait keberlanjutan usaha atau Y, yaitu yang pertama karakteristik wirausaha atau X1 dinyatakan valid karena pernyataan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berdasarkan dari hasil uji bahwa variabel X1 dengan semua pertanyaan pada kuesioner memperoleh persen correlation R hitung melebihi R tabel yaitu 0,122. Yang kedua, kreativitas atau X2 dinyatakan valid karena pertanyaan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berdasarkan dari hasil uji bahwa variabel X2 dengan semua pertanyaan pada kuesioner memperoleh persen correlation R hitung melebihi R tabel sebesar 0,122. Dan ketiga, e-commerce atau X3 dinyatakan valid karena pernyataan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berdasarkan dari hasil uji bahwa variabel X3 dengan semua pertanyaan pada kuesioner memperolehi persen correlation atau R hitung melebihi R tabel yaitu 0,122. Dan yang terakhir, pemahaman akuntansi atau X4 dinyatakan valid karena pernyataan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berdasarkan dari hasil uji bahwa variabel X1 dengan semua pertanyaan pada kuesioner memperoleh persen correlation atau R hitung melebihi R tabel yaitu 0,122. Berdasarkan dari tabel di atas yang memiliki arti bahwa hasil dari perhitungan uji reliabilitas yaitu yang pertama karakteristik wirausaha atau X1 bahwa perolehan Cronbox alpha 0,772 melebihi dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen X1 dinyatakan reliable. Kedua, kreativitas atau X2 bahwa perolehan Cronbox alpha 0,789 melebihi 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan reliable. Yang ketiga yaitu e-commerce atau X3 bahwa perolehan Cronbox alpha sebesar 0,767 yaitu melebihi dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan reliable. Dan yang keempat, pemahaman akuntansi atau X4 bahwa perolehan Cronbox alpha sebesar 0,7769 melebihi dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan reliable. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan usaha atau Y bahwa perolehan Cronbox alpha 0,696 melebihi dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan reliable. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk seluruh instrumen di atas dinyatakan reliable. Selanjutnya itu uji asumsi klasik. Sebelum data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu diuji dengan pengujian asumsi klasik.
Karena syarat untuk analisis regresi linear berganda adalah bebas dari asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan pada tabel bahwa perolehan dari uji normalitas diperoleh Kolmogorov-Smirnov X sebesar 0,45454 dengan nilai signifikansi yaitu 0,986. Signifikansi lebih dari 0,05, jadi dapat dibuat kesimpulannya untuk uji normalitas maka data dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal. Dapat dilihat pada hasil uji multikolinearitas pada slide yaitu menunjukkan bahwa yang pertama karakteristik wirausaha atau X1 memiliki nilai toleransi sebesar 0,4061 lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV sebesar 2,169 lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan variabel X1 tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua yaitu kreativitas atau X2 memiliki nilai toleransi sebesar 0,477 lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV sebesar 2,096 lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan variabel X2 tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga yaitu e-commerce atau X3 memiliki nilai toleransi sebesar 0,363 lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV sebesar 2,756 lebih kecil dari 10, maka dapat dinyatakan variabel X3 tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang terakhir yaitu pemahaman akuntansi atau X4 memiliki nilai toleransi sebesar 0,403 lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV sebesar 2,481 lebih kecil dari 10, maka dapat dinyatakan variabel X4 tidak terjadi multikolinearitas. Nah, jadi nilai toleransi pada semua variabel independen berada di atas 0,1 dan nilai FIV berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan setiap variabel terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya yaitu berdasarkan pada perolehan uji heteroskedastisitas pada tabel bahwa diperoleh signifikansi untuk setiap variabel karakteristik wirausaha sejumlah 0,547, variabel kreativitas sejumlah 0,052, variabel e-commerce sejumlah 0,507, dan pemahaman akuntansi sejumlah 0,500. Maka dari perolehan tersebut dinyatakan semua perolehan variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari 5% atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini telah terbebas dari heteroskedastisitas. Dari hasil uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi didapat bahwa data berdistribusi normal serta tidak ditemukan gejala multikolinearitas, tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas, sehingga dinyatakan data layak untuk diuji lebih lanjut pada uji hipotesis. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis penelitian. Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk mencari ada tidaknya pengaruh dan hubungan antara variabel bebas yaitu karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi terhadap variabel terkait keberlanjutan UMKM. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 20 for Windows. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh nilai konstanta sebesar 4,105, nilai koefisien regresi karakteristik wirausaha atau beta 1 sebesar 0,2216, nilai koefisien kreativitas atau beta 2 sebesar 0,301, nilai koefisien e-commerce beta 3 sebesar 0,149 dan nilai koefisien pemahaman akuntansi atau beta 4 sebesar 0,152 dan nilai koefisien error sebesar 0,380, sehingga persamaan regresi diformulasikan yaitu dengan rumus Y sama dengan konstanta plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus beta 4 X4 plus beta 5 X5 plus standar error. Nah,
didapat Y sama dengan 4,105 plus 0,216 X1 plus 0,301 X2 plus 0,149 X3 plus 0,152 X4 dan plus 0,380 standar error. Sehubungan pada hasil persamaan regresi di atas dapat dipaparkan, yaitu pengaruh variabel karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan Y saat pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, konstanta sebesar 4,105, artinya bahwa apabila karakteristik wirausaha atau X1, kreativitas, X2, e-commerce, X3, dan pemahaman akuntansi X4 dinilainya sama dengan 0, maka keberlanjutan UMKM atau Y sebesar 4,105. Yang kedua yaitu nilai koefisien karakteristik wirausaha atau beta 1 sebesar 0,216 berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM atau Y. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan karakteristik wirausaha X1 satuan, maka nilai keberlanjutan UMKM Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,216 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Yang ketiga yaitu nilai koefisien kreativitas atau beta 2 sebesar 0,301 berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM atau Y. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan kreativitas X2 satu satuan, maka ini keberlanjutan UMKM Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,301 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Yang keempat yaitu nilai koefisien e-commerce atau beta 3 sebesar 0,149 berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM Y. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan e-commerce X3 satu satuan, maka nilai keberlanjutan UMKM Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,149 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Yang kelima yaitu nilai koefisien pemahaman akuntansi atau beta 4 sebesar 0,152 berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM atau Y. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan pemahaman akuntansi X4 satu satuan, maka nilai keberlanjutan UMKM atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,152 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Nah, nilai standar error sebesar 0,386 dengan asumsi bahwa masih ada variabel lain yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM selain karakteristik wirausaha X1, kreativitas X2, e-commerce X3, dan pemahaman akuntansi X4. Selanjutnya yaitu uji T, di mana uji T digunakan untuk menentukan analisis pengaruh karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM serta parsial, di mana dapat dilihat dari besarnya nilai profitabilitas pada uji T sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Maka berdasarkan tabel yang ada di slide, hasil pengujian hipotesis yaitu hasil pengujian hipotesis pertama ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel karakteristik wirausaha. Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik wirausaha berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Pada variabel karakteristik wirausaha, nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 4,8851 melebihi dari 1,65341. Berdasarkan koefisien karakteristik wirausaha yaitu 0,216 dan nilai signifikansi 0,000 pada tingkat signifikansi yaitu 5%, maka koefisien regresi tersebut signifikansi karena signifikan 0,00 melebihi dari 0,05 sehingga HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik wirausaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19, sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kreativitas, di mana hasil pengujian hipotesis kedua ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kreativitas. Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa kreativitas berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM.
Pada variabel kreativitas, nilai T hitung melebihi T tabel yaitu 7,394 melebihi dari 1,65341. Nah, berdasar besarnya koefisien karakteristik wirausaha, besarnya kreativitas yaitu 0,301 dan nilai signifikansi 0,000 pada tingkat signifikansi yaitu 5%, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikan 0,000 melebihi dari 0,05 sehingga HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19, sehingga hipotesis kedua penelitian ini diterima. Selanjutnya itu hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam slide, di mana bersumber dari hasil koefisien determinasi yang ada di tabel didapatkan hasil ajudan squared sejumlah 0,607 bermakna bahwa variabel dependen yakni keberlanjutan usaha UMKM dipengaruhi oleh variabel independen yaitu karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce, dan pemahaman akuntansi sebanyak 60,7% dan sisanya sebanyak 39,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, karakteristik wirausaha memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Berdasarkan dari temuan uji hipotesis atau uji signifikansi parsial, variabel karakteristik wirausaha atau X1 memperoleh signifikansi sejumlah 0,00 yang kurang dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 serta perolehan T hitung 4,851 melebihi T tabel yaitu 1,65341 yang bermakna bahwa variabel karakteristik wirausaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM se-Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Pengaruh karakteristik wirausaha terhadap keberlanjutan usaha UMKM yaitu di mana karakteristik wirausaha memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Hal ini diperkuat dengan teori going concern karena dengan memiliki sifat dan kepribadian yang baik maka akan mencerminkan seorang wirausaha. Memiliki karakteristik wirausaha yang baik akan menarik peminat pelanggan. Jika tidak memiliki karakter wirausaha maka usaha yang dijadikan juga tidak dapat berkembang dengan baik. Karena sifat seseorang atau pelanggan berbeda-beda, maka dari itu karakteristik wirausaha sangat penting dalam keberlanjutan usaha UMKM agar dapat berkembang dengan baik dan pesat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti 2017 dan Savitri 2018. Kedua yaitu karakteristik wirausaha. Yang kedua yaitu kreativitas memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM, di mana berdasarkan dari temuan uji hipotesis atau uji signifikansi parsial, variabel kreativitas atau X2 memperoleh signifikansi sejumlah 0,000 yang kurang dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 serta perolehan T hitung 7,394 melebihi T tabel sebesar 1,65341 yang bermakna bahwa variabel kreativitas memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keberlanjutan UMKM se-Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Hasil ini diperkuat oleh teori going concern, di mana semakin baik produk yang dibuat, maka hasil penjualan akan semakin meningkat dan dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustianingsih 2020 dan Setiawati 2021. Selanjutnya itu pengaruh e-commerce terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Berdasarkan dari temuan uji hipotesis atau uji signifikansi parsial, variabel e-commerce atau X3 memperoleh signifikansi sejumlah 0,002 yang kurang dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 serta perolehan T hitung 3,163 melebihi dari T tabel 1,65341 yang bermakna bahwa variabel e-commerce memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM se-Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19.
Hasil ini diperkuat oleh teori going concern, di mana semakin baik penggunaan e-commerce maka semakin luas jangkauannya, maka akan membuat usaha tetap bertahan. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian Ernawati 2017 dan Adityasih 2021. Terakhir yaitu pengaruh pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM. Berdasarkan dari temuan uji hipotesis atau uji signifikansi parsial, variabel pemahaman akuntansi X4 mempengaruhi signifikansi sejumlah 0,001 yang kurang dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05, serta perolehan T hitung yaitu 3,452 melebihi T tabel 1,65341 yang bermakna bahwa variabel pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM se-Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan usaha UMKM yaitu didukung oleh teori going concern, di mana pemahaman akuntansi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberlanjutan usaha. Dengan pemahaman akuntansi, maka akan mempermudah pelaku usaha UMKM dalam mencatat penjualannya setiap hari atau per bulannya. Pemahaman akuntansi juga sangat penting bagi mendapatkan laba atau sebaliknya. Sebaliknya juga, jika tidak memiliki pemahaman akuntansi, maka pelaku usaha akan kebingungan dalam mencatat laba atau rugi dan menyusun sebuah laporan keuangan di setiap bulan atau setiap tahunnya, apalagi pada saat pandemi COVID-19. Pada saat ini tentunya pelaku usaha harus lebih teliti dalam menyusun laporan keuangannya. Maka dari itu, pemahaman akuntansi sangat memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Selanjutnya itu bab 4, menjelaskan. Bab 5. Oh ya. Selanjutnya yaitu bab 5, Selanjutnya bab 5 yaitu menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasan, yaitu meliputi yang pertama, adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel karakteristik wirausaha pada keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai SIG variabel karakteristik wirausaha atau X1 yaitu 0,000 kurang dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 serta T hitung 4,851 melebihi T tabel sebesar 1,65341. Yang kedua yaitu adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kreativitas pada keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Hal tersebut ditunjukkan dengan variabel kreativitas X2 memperoleh nilai SIG yaitu 0,000 kurang dari nilai signifikan yang ditentukan yaitu 0,05 serta perolehan T hitung sebesar 7,394 yang melebihi T tabel sebesar 1,65341. Yang ketiga, adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel e-commerce pada keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Hal tersebut ditunjukkan dengan variabel e-commerce atau X3 memperoleh SIG 0,002 kurang dari nilai signifikan yang ditentukan yaitu 0,05, T hitung 3,163 yang melebihi T tabel sebesar 1,65341. Yang terakhir yaitu adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pemahaman akuntansi pada keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Ubud saat pandemi COVID-19. Hal tersebut ditunjukkan dengan variabel pemahaman akuntansi X4 memperoleh SIG 0,001 kurang dari nilai signifikan yang ditentukan yakni 0,05 T hitung yaitu 3,452 yang melebihi T tabel sebesar 1,65341. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian yaitu bagi Dinas Koperasi dan UMKM. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar agar mengecek kembali pelaku UMKM yang belum paham mengenai pemahaman akuntansi dan penggunaan e-commerce. Karena setelah dilakukan uji analisis bahwa yang paling kecil dari pemilihan variabel bebas adalah variabel e-commerce dan pemahaman akuntansi.
Maka dari itu diharapkan di setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali agar mengadakan sosialisasi mengenai pemahaman akuntansi dan penggunaan e-commerce kepada semua pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Gianyar agar bekerja sama dengan PTN dalam memberikan pemahaman akuntansi kepada pelaku UMKM sehingga terjadi sinergisitas antara UMKM dan dunia pendidikan, sehingga UMKM mendapatkan manfaat dalam hal pengetahuan untuk menjalankan suatu usaha dan PTN mendapatkan manfaat untuk bekerja sama dengan UMKM. Yang kedua yaitu bagi pelaku UMKM. Dari hasil uji analisis bahwa yang paling kecil dari pemilihan variabel bebas adalah variabel e-commerce dan pemahaman akuntansi. Maka dari itu bagi pelaku UMKM di Kecamatan Ubud perlu memperhatikan penggunaan e-commerce dan pemahaman akuntansi agar mempermudah dalam hal mempromosikan produk dan mencatat suatu laporan keuangan. Selain itu, jika Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan sosialisasi kepada UMKM yang membahas mengenai pemahaman akuntansi dan e-commerce, pelaku UMKM agar bisa mengikuti sosialisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya. Dari hasil uji koefisien determinasi bahwa hasil ajudan sekuot sejumlah 0,607 bermakna bahwa variabel dependen yakni keberlanjutan usaha UMKM dipengaruhi oleh variabel dependen yaitu karakteristik wirausaha, kreativitas, e-commerce dan pemahaman akuntansi sebanyak 60,7% dan sisanya sebanyak 39,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini. Maka dari itu diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel lain, bukan hanya dari sisi internal namun dari sisi eksternalnya, serta menambah populasi penelitian dengan menambah jumlah UMKM tidak hanya yang berada di Kecamatan Ubud saja bisa menggunakan se-Kabupaten Gianyar untuk meneliti keberlanjutan usaha. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.